Halo, ketemu lagi di Momen Tren. Kita lanjutin ke video kedua ya. Di video pertama sudah saya jelaskan kalau saya mau berbagi ide tentang bagaimana membangun trading system yang menarik. Ya, bukan cuma menarik tapi tentunya konsisten. Ya, kita lanjutkan ke fitur pertama di video ini. Oke, dan sebagai pengingat, saya akan menggunakan Momen Tren sebagai referensi ya untuk menjelaskan fitur-fitur dari sebuah trading system ya yang teman-teman bangun. Ya, semoga referensinya bisa memberikan ide ya, nanti teman-teman bisa bangun sendiri. Oke, yuk kita mulai. Di video sebelumnya ini 9 ya, 9 fitur yang tersedia. Oke, ketika saya membangun Momen Tren trading system. Nah, di video ini sekarang kita akan khusus membahas tentang fitur pertama, yaitu analisa tren. Oke, di analisa tren ini ada dua bagian. Ya, pertama tren utama. Kita harus tahu nih, ya, harga itu bergerak dalam tren utama atau tren koreksi. Oke, itu yang harus kita sadari dulu. Ya, kedua, kita juga harus ngerti apakah pergerakan ini sekarang sedang dalam tren atau dia lagi sideways. Ya, ini dua fundamental dasar ya untuk mengerti tentang tren sebelum masuk ke yang lainnya. Yuk kita lihat satu-satu. Nah, pertama, ya, kita harus mengerti kapan adanya tren utama dan tren koreksi. Ya, nanti di sistem kita di Momen Tren saya kasih lihat bagaimana memvisualisasikan tren utama dan tren koreksi dengan menggunakan bar color. Ya, nanti kita lihat. Nih, ketika harga bergerak naik, lalu turun lagi, lalu naik lagi. Ya, jadi yang biru ini ya lebih panjang daripada yang merah ya sementara ini, maka yang biru kita anggap sebagai tren utama. Yang merah ini, pergerakan yang merah adalah tren koreksi. Oke, ya. Nah, dengan di momen tren itu kita gimana sih melambangkan ini ceritanya gitu kan? Ya, yaitu saya dengan menggambarkan, mewarnai barnya, bar candle, sorry. Ya, jadi ketika dia naik, ya yang hijau ini di tren utama ini, ya ketika naik, candlenya akan berwarna hijau. Ya, ketika dia lagi dikoreksi, lagi turun gini, ya candlenya warna merah. Dan selanjutnya kalau lagi naik lagi. Oke. Nah, kalau turun sama aja, turun, ya terus naiknya sebagai koreksi ya karena lebih pendek perjalanannya daripada turunnya, dan lanjut. Maka sama aja, pas turun candle yang sedang dalam kondisi tren turun saya kasih warna merah, lalu koreksi naiknya saya kasih warna hijau, dan selanjutnya. Oke, ya mudah-mudahan sampai sini sudah mulai dapat idenya. Oke ya, jadi saya memberikan warna kepada candle ini sesuai dengan posisi tren naik dan tren turun. Oke, tren naik warna hijau, tren turun warna merah. Oke, nah dengan sederhananya begini, gimana caranya saya tahu tren utama yang mana dan tren koreksi yang mana? Sebenarnya cara bodoh-bodohannya adalah dengan melihat warna mana yang paling banyak. Oke, warna yang paling banyak tendensinya dia sebagai tren utama, warna yang paling sedikit sebagai tren koreksi. Nah, idenya gitu ya. Jadi khususnya ini, contohnya ini, ketika lagi naik ya, yang hijau pasti lebih banyak, dominan ya. Yang turunnya ini ya, merahnya ini pasti lebih sedikit. Artinya langsung kita bisa tebak, oh uptrendnya itu tren utama, merahnya tren koreksi. Sedangkan ketika dia lagi turun, downtrend ya, pas turun tuh semuanya merah, terus ada dua nongol hijau misalnya ya, terus
balik lagi merah. Nah, kita udah tahu yang hijau ini adalah koreksi. Ya, kira-kira demikian. Jadi dengan kita bisa mengidentifikasikan tren utama dan tren koreksi, kita punya ide, oke, kapan tren koreksi, oke, selesai dan tren utama mulai jalan. Contoh ya, hijau naik terus merah-merah terus mulai hijau, atau hijau di sini misalnya. Oke, kita udah tahu nih, oh tren utama yang ini tadi ini ya akan mulai dilanjutkan. Tren koreksinya ya tendensinya sudah mulai selesai. Oke, jadi kita bisa masuk posisi. Oke, ya di sini juga pas turun sama, turun terus naik gini ya. Oke, terus dia kembali turun. Kalau teman-teman pemain forex misalnya, futures gitu ya, bisa udah tahu, oh merah lagi berarti tren turun mau jalan. Teman-teman bisa langsung ambil posisi sell dulu. Ya, atau kalau yang saham begini, ini banyaknya minta ampun misalnya 5, oke, baru 1. Nah, ini teman-teman udah bisa nilai nih. Oh, ininya ada 2 nih. Oke, terus turun lagi. Nah, selanjutnya estimasinya harusnya mungkin sekitar 2. Anggap aja sekitar 2 hijau lah. Ya, jadi artinya kalau saya mau ngambil ini, koreksi ini, artinya koreksinya hanya sebentar. Karena lagi trennya turun. Ya, karena warna merahnya lebih dominan. Dengan demikian, ya, kita mengambil posisi buy pada kondisi di tren koreksi. Jadi pendek. Ya, jangan harapkan pas lagi di sini ambil buy terus berharap dapatnya 50% gitu loh. Kecuali kita nunggu lama ya, nunggu beberapa saat sehingga dia akhirnya naik. Oke, ya. Nah, ini contohnya nih. Ya, saya akan kasih lihat nih. Ini kita coba menggambarkan tren ya dengan menggunakan bar color. Ya, jadi ini menggunakan BBRI. Sengaja saya taruh di chart weekly ya. Oke, biar semakin kelihatan trennya. Oke. Nah, ini menggunakan tren indikator. Lihat. Ya, dari sini ya turun ke bawah. Oke, ini sebagai satu tren utama. Nah, lihat ke sini. Ya, ini sebagai tren koreksi dari tren utama ini. Lalu turun sampai sini. Nah, sekarang lihat. Yang merah ini lebih sedikit daripada yang hijau. Udah masuk hijau. Berarti tren ini yang harusnya tren utama berubah menjadi tren koreksi. Kita udah punya estimasi. Kenapa? Karena hijaunya segini, merahnya cuma segini langsung keluar hijau. Nah, ini artinya ini menjadi tren utama, ini menjadi tren koreksi. Jadi ada perubahan ya, gitu ya. Maka kita udah bisa ngambil posisi buy di sini ya. Lanjut sini, oke. Nah, di sini banyaknya segini hijaunya ya. Nah, ini cuma segini. Artinya ini masih kita anggap sebagai koreksi. Oke. Ternyata cuma 2 naik ya, terus dia balik lagi. Ini saya ambil ke sini aja ketimbang karena ini cuma satu, ntar terlalu zigzag ya. Oke. Nah, lihat. Sekarang di sini ya, kalau ini dijadikan satu tren besar, ini adalah satu tren turun. Seret. Ya. Kayak hijaunya cuma dikit-dikit. Ini masih merupakan koreksi daripada ini. Nah, ya, ini koreksinya koreksi kompleks lah. Zigzag dulu gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini. Naik, turun. Ini banyaknya sekian, ini sedikit. Berarti ini koreksi, lanjut. Ya. Nah, dan seterusnya kayak gini. Ini ide menggunakan pewarnaan candle untuk ngelihat tren utama dan tren koreksi. Dari situ udah cukup memberikan ide. Oke. Apakah tendensinya mau naik apa mau turun? Mana nih yang tren utamanya? Mana nih yang tren koreksinya? Oke. Sebagai contoh lagi, ini menggunakan momentum indicator. Kalau tadi kan trend indicator, ini sekarang momentum. Oke. Kalau kita menggunakan momentum indicator ya, kita cenderung bisa mengambil ibaratnya top dan bottom lah ceritanya gitu ya. Ya, lihat turun, naik, turun, ya naik, turun, naik. Oh, ini harusnya sampai sini nih. Ya, terus turun lagi ke sini, puncak lagi, bottom sini, puncak lagi.
ya, bottom puncak ya, bottom puncak tuh, bottom puncak, bottom puncak ya. Oke, kurang lebih sama idenya, cuma perbedaannya di moment indicator ini kayak kita ngambil bottom dan top. Nah, kalau di sini ya kita nggak persis bottom dan top, ya kan? Ya lihat tuh, topnya di sini, topnya di sini, oke? Ya, oke. Kenapa gitu? Nanti di bagian fitur ketiga kita akan jelasin kenapa. Tapi sekarang idenya, mudah-mudahan teman-teman sudah dapat ya idenya. Oke, bagaimana kita memberikan warna terhadap candle untuk menentukan trennya merupakan tren utama atau tren koreksi. Oke, yuk kita lihat sedikit di trading view ya. Yuk sekarang kita lihat di trading view. Ya, aku udah manggil momen trennya sebagai indikator ya. Sekarang kita lihat, masuk setting. Kita pakai BBRI sama ya, seperti yang dicontoh di weekly chart sama. Oke, ya. Di sini kita mau pakai yang trend indikator ya. Di trend indikatornya ada dua, short term sama mid term. Kita pakai short term dulu ya. Nih, color signal. Klik sini, lihat. Belakang langsung ganti warnanya. Ya. Yang warna hijau itu tendensinya naik, yang warna merah tendensinya turun. Oke, jadi kita tinggal ngelihat mana yang lebih banyak. Ya, sebetulnya bodoh-bodohnya begitu ya. Ya, semakin banyak warnanya, dia tendensinya dia semakin tren utama. Oke, gitu. Yuk kita lari ke daily-nya. Kalau daily kayak apa sih? Ah, tuh. Oh sorry, ini aku ini sampai belakang dulu. Nih, tuh ya. Enak kan? Oke. Ya, tuh. Ya, cukup menyenangkan. Aduh, aku misalnya mau coba yang lebih jauh sebagai ide aja ya. Ini ada yang lebih jauh nih, jangka panjang. Nanti dijelaskan sekilas lah, oke, di video terpisah. Nah, ini lebih panjang-panjang ya, lebih jauh-jauh. Tuh, ya, warna-warnanya seperti itu. Yang momentum gimana? Nih momentum ada di bawah. Nih di sini. Ranging color misalnya. Nanti ini yang ranging sama itu belakangan kita bikinkan video terpisah. Nih lihat nih, tuh ya. Ya kalau pakai momentum dia cenderung ngambil top dan bottom dengan baik gitu loh, pembalikan. Jadi teman-teman untuk yang seneng main reversal, bottom fishing, ya ini di sini pakai momentum. Ya kalau pakai trend indikator nggak bisa. Ya nanti itu di video selanjutnya, di fitur ketiga kalau nggak salah teman-teman belajar. Ya oke, ya idenya dapat ya. Yuk kita lanjut ke bagaimana menganalisa tren selanjutnya. Ya, sekarang kita masuk ke analisa tren yang bagian 2. Bagaimana menentukan satu pergerakan harga itu sedang bergerak dalam kondisi trending atau sideway. Ya, banyak cara sebetulnya ya. Salah satu yang paling gampang itu adalah dengan ngelihat aja kalau lagi naik itu ya, dia bikin high-nya naik terus nih. Tuh, itu pasti naik. Kalau lagi turun ya berarti low-nya bikin low yang baru terus. Ya, kalau sideway artinya dia bergerak dalam range yang sempit, high dan low-nya kurang lebih dekat-dekat situ. Ya, itu cara yang sederhana. Dan masih banyak cara-cara lainnya. Nah, di momen trend kita mempunyai satu custom indikator namanya trend strength meter. Ya, ini untuk mengukur kekuatan trend gitu ya. Bentuknya yang di bawah ini nih. Oke. Bentuknya histogram ya, yang sudah diwarnai. Kalau hijau itu berhubungan dengan yang uptrend, yang merah berhubungan dengan yang downtrend. Oke. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mau naik mobil ya, kita mau mulai start dan memacu mobil mencapai kecepatan tinggi ya, kan kita gas. RPM-nya dari mobil tersebut naik terus, kecepatannya naik terus. Nah artinya ini sedang uptrend, strong uptrend. Oke, ngebut terus gitu kan. Yang ini ya sama juga. Oke, kita ibaratnya
mau ngebut tapi ibaratnya arahnya menurun misalnya jalannya. Kalau yang uptrend itu arahnya naik gitu kan. Nah ini menguat kenceng gini berarti kecepatan turunnya kuat. Nah ada bagian-bagian yang kecil ya, nih seperti di sini nih, ini kan kecil nih dibandingin yang lain. Di bagian ini ya kemungkinan besar candlenya bergerak di situ aja tuh, lihat tuh, nih di atasnya kan. Maka disinilah yang kita kenal sebagai sideway. Ya, kita lihat dulu nih ya, ada yang kecil, ada yang besar, ya, dan ada yang sangat besar. Dari ini ya ibaratnya kayak kita ngukur kekuatan kita ngegas mobil lah gitu ya, untuk nambah kecepatan. Oke, ya, warna hanya ngasih tahu ini untuk naik apa turun kekuatannya. Ya, nah sekarang kita lihat gini. Aku bisa juga ya ngelihat ketinggian histogram yang mulai dari yang yang sideway. Aku tarik garis horizontal seperti ini ya, maka aku bisa nentukan gini, ketika histogram ya lebih rendah daripada garis horizontal yang aku tarik, maka dia berada dalam kondisi sideway. Oke, nih sideway. Nih di sini sideway, ya. Oke. Dengan pendekatan yang sama, kita juga bisa menarik satu level, ya taruhlah di tengah-tengah sini. Ya, artinya semua yang ada di antara garis hitam sama garis biru ini, ya kita bilang ini sedang bergerak dalam keadaan trend. Ya, bukan strong trend tapi trending lah gitu ya, normal trend. Nih contohnya, ya. Ini semuanya ada di antara tuh, turun, naik, turun, naik, turun, baru dia mulai flat di sini. Oke, ya bisa kelihatan ya bedanya. Sedangkan tentu yang paling atas ya, kita bisa menentukan pergerakan di antara biru dan merah ini ya, kita tentukan sebagai yang kita namakan strong trend. Contoh, tuh contoh aja ya. Di sini tentu juga strong trend. Oke. Ya, ini pendekatan yang sangat sederhana, namun sangat berguna buat kita. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keuntungan kita membutuhkan pergerakan harga. Tanpa pergerakan harga ya atau tren, maka kita nggak bisa mendapatkan selisih harga dan nggak ada keuntungan. Oke, maka kalau kita masuk di sideway, ya kita harus sabar nungguin dulu ya, mau berapa lama. Atau kalau kita punya barang terus dia mulai tren turun, nah tren turunnya kuat lagi misalnya, hati-hati. Contoh di sini ya, di sini di candle kedua yang merah nih, ini terjadi kekuatan penurunan dari yang kecil sideway terus mulai naik ke sini, berarti sini udah mulai trending. Oke. Ditembak sekali lagi lebih kuat lagi, yang ini di sini itu lebih kuat lagi. Nih yang ini udah tuh turunnya kenceng, red. Nah, maka kita punya ide apa kita mau tahan gitu kan, atau kita lepas langsung. Wah ini naiknya kuat kok, orang di ngebutin nih, ya udah segera buang gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat idenya. Yuk kita lihat di trading view gimana. Nah kita lihat sekarang di trading view gimana ya. Ini tadi masih terpasang momen trend ya, dengan ini di BBRI ya, daily chart. Oke. Ya, masih pakai short term bar color di atas. Ya, di bawah ini sudah ada TSM, trend strength meter. Saya gedein. Oh, berasoy. Oke. Ya. Yang hijau ya untuk yang uptrend, yang merah untuk yang downtrend. Ya, sudah selaras dengan pewarnaan candle di atas. Sekarang kita unzoom dulu kayak gini. Nah, biar kita bisa ngelihat perbedaan tingginya. Oke, dari sini saya akan pisahkan. Mana nih? Katakan segini. Nih segini. Ya, nih saya ambil tinggi-tinggi yang rendah-rendah ini. Ya. Oke, segini bisa. Oke. Mau naikin sedikit lagi bisa. Nih sini. Ya, kira-kira lah. Nih. Misalnya gini, oke ya.
Oke, sekarang kita identifikasi dulu mana yang apa namanya, tunggu, 1 2, nah gini deh, saya ambil biar dapat semuanya. Nah kalau segini gini gimana ya, coba segini gini deh ya. Yuk, berarti yang di bawah ini ya, di bawah garis biru ini ya, kita anggap sebagai sideway. Oke ya, nih mana nih, nih ya, ya ini di bawah garis biru ya, sideway nggak, kita lihat. Nah sini ya, mulai dari sini lagi nih mulai dari sini ya sampai sinilah katakan, sorry. Nah ya, ini sideway. Mana lagi nih, sini juga nih ya, nih oke, ini sebagai sideway nih. Nah sini sebagai sideway ya kan, enak kan, nih sini nih ya, ini sebagai nih yang ini ya, ini dia lah. Oke, dari sini sampai habisin sampai sini deh, ini sideway ya kan, ke situ aja. Oke ya, tuh ya. Oke, gampang kan, sederhana kan gitu ya. Nah yang penting adalah begini, setelah dia sideway ya, terus di sini mulai ada apa namanya, kekuatan dari tren hijau naik di atas level ini sebagai indikasi pertama, wah ada kekuatan nih. Oke, naik terus, selanjutnya candle selanjutnya dikencengin lagi. Nah di sini ya udah nih ya, ini artinya naiknya mau apa, mau ngebut ya, sudah tinggal ngikut. Oke ya, bisa juga kayak gitu ngelihatnya. Ini juga nih, nah di sini mulai kuat ya, ini di sini mulai kuat. Oke, sekarang kita cari level yang tren normal, seginilah katakan. Oke, segini tren normal. Nah kita lihat nih ya, nih sini. Oke, mulai dari sini ya, ini adalah tren normal. Dari sini sampai sini boleh, sampai sini boleh. Nah ini tren normal ya, naik turun. Nah ya kan, mana lagi nih sini. Oke, tarik dari sini, nih 1 sampai sini. Nah ini tren normal. Oke, lagi nih di sini, dari sini sampai sini dulu deh, ini tren normal. Habis itu ngebut ke atas. Oke ya, ntar lagi ya, ini semua nih tren normal ya, ini tren normal, ini tren normal ya, ini tren normal, baru ngebut jus. Oke, kita zoom lagi ya, sudah tinggal dipilih selanjutnya di mana, terserah, misalnya mau di sini. Nah jadi antara garis atas sama garis tengah ini ya, itulah yang kita bilang tren-tren kuat ya, nih di sini. Nah ini mulai tren kuat nih, di sini tren kuat nih. Nah ini tren kuat. Oke, lihat ini nih, tren kuat tuh ya, enak kan ya. Jadi kita punya ide nih, wah ini masuk pelan, nambah kuat, kenceng, wah lumayan. Oke ya, itu cara momen tren memetakan trending apa sideway ya. Sama aja di weekly juga sama aja, nanti bisa kelihatan ya, sama gitu ya. Oke, clear. Silahkan fokus kepada idenya. Oke, idenya seperti ini, cara menentukan trend dan sideway, sehingga teman-teman bisa menemukan cara sendiri ya. Dan tentunya kalau teman-teman tertarik menggunakan momen trend ya, silahkan kontak saya ya, ada nomor di bagian deskripsi ya. Silahkan WA saya aja, nanti kita mulai ngobrol dari sana. Oke.
semangat. Ini baru fitur pertama, masih ada 8 fitur lagi ya, jadi diteruskan. Nanti saya akan buatkan satu playlist, jadi teman-teman bisa langsung belajar membangun trading system itu dari satu playlist ini. Isinya ada 10 mungkin ya. Oke, good luck, semangat. Ingat, belajar. Nggak belajar ya repot. Tapi bukan berarti kalau nggak belajar itu terus nggak bisa dapat untung. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk teman-teman yang nggak mampu belajar lagi karena keterbatasan waktu, ya kan? Ya teman-teman silahkan menggunakan sistem ini. Ya, sistem yang sudah jadi, tinggal ngikutin caranya gimana. Oke, good luck semuanya. Semangat terus, happy cuan.